Bukan gertakan, Marzuki membuktikan ancamannya mulai dari 6 poin pertama. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, Marzuki Ali, mantan Sekjen PD, sudah sempat wanti-wanti kepada AHY melalui media. Jangan sampai namanya dibawa-bawa. Kalau dia nyinggung saya, nanti saya beneran gitu. Gampang kok, tahu semua boroknya di dalam apa. Saya data lengkap kok, janganlah singgung-singgung saya. Semua yang jelek saya nggak buka di muka publik. Saya jagain partai ini, janganlah singgung-singgung saya. Kan nggak baik gitu, pesan Marzuki. Tidak menggubris, malah beberapa kader PD menyebutkan namanya secara jelas dengan tuduhan yang sangat berani. Marzuki adalah salah satu sosok yang paling bertanggung jawab atas adanya upaya pelengseran AHY dari Ketum PD. Syarif Hasan, Herman Hairon, Rahlan Nasyidik menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan, ujar Marzuki menanggapi. Akhirnya hari ini semua terjadi juga. Marzuki membuktikan ancamannya dimulai dengan 6 poin pertama. Keluhan sejumlah kader mengenai pemungutan bayaran. Marzuki mengungkapkan sejumlah kader di daerah mengaku dimintai sejumlah dana untuk syarat ikut dalam kontestasi pilkada. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai syarat kepesertaan mereka di pilkada. Keluhan ini tidak bisa saya klarifikasi, tapi memang harusnya kekurangan kader yang akan bertarung di daerah ditambahkan oleh DPP. Jangan orang mau bertempur pelurunya diambil, kata Marzuki. Marzuki pun membandingkan saat dia masih berstatus sebagai sekjen partai bahwa para elit di DPP bukan membebani, malah senantiasa membantu kader yang ingin berkompetisi di pilkada. Pola rekrutmen yang berubah. PD sempat mengakui mereka menang banyak dalam pilkada 2020. Tapi setelah ditelusuri, ternyata kemenangan mereka kebanyakan sebagai partai pendukung saja. Sedangkan yang mengusung kader sendiri, menangan mereka tidak terlalu signifikan. Marzuki pun mengkritisi pola rekrutmen para calon kepala daerah itu. Kata Marzuki, di bawah kepemimpinan AHY, sistem rekrutmen hanya mengandalkan hasil survei, paling ditambah dengan rekomendasi elit partai tertentu. Ini mengakibatkan kader kecewa karena suara mereka tidak dianggap dan kemenangan kader mereka di daerah lain tidak terjadi. Itu membuat kader asli menjadi marah. Pelatihan kader dan kepemimpinan yang hilang. Kata Marzuki lagi, hal lain yang hilang dari PD adalah soal pelatihan kader dan kepemimpinan yang sudah tidak lagi dijalankan seperti semula. Kesannya tidak ada sistem kepemimpinan yang bekerja di dalam partai membandingkan dengan pada zamannya dulu. Marzuki menjelaskan bahwa dengan membuat sistem pelatihan dan kepemimpinan partai, itu dapat secara efektif mengantarkan PD menjadi pemenang pemilu di tahun 2009 silam. Penentuan ketum yang aneh. Sebelumnya Marzuki sempat ditanya apakah dia kecewa dengan AHY yang dijadikan ketum partai. Saat itu, dia mengelak dengan menjawab secara diplomasi. Sekarang sepertinya dia mulai membukanya. Dia mengungkit kapasitas AHY dalam memimpin PD. Menurut Marzuki, seharusnya pemimpin partai dipilih karena wawasan, pengalaman, dan kearifannya, bukan semata karena popularitasnya di survei. Baginya aneh kalau ada kader yang bilang AHY pantas memimpin PD karena surveinya paling tinggi. Ini mau ngurus partai atau mau jadi capres? Sindirnya. Tidak arif. Kearifan adalah salah satu kelemahan AHY, kata Marzuki. Sebagai orang muda yang baru memimpin PD, dia tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan para senior-senior, ketum-ketum pendahulunya. Padahal, bila dia mau melakukan itu bisa dianggap dia sebagai pemimpin yang cocok karena menunjukkan sikap kenegarawanan. Dinasti politik. Saat menjawab pertanyaan mengenai dinasti politik, Marzuki mengatakan bahwa perjalanan PD yang seolah menjadi partai keluarga atau dinasti menjadi satu kritik baginya. Padahal, di awal pendiriannya, PD dia harapkan menjadi partai modern yang dimiliki publik, partai yang berdasarkan sistem, bukan kemauan seseorang atau keluarga seseorang. Waktu KLB di Bali, SBY pernah pidato akan memimpin Demokrat untuk sementara. Jangan SBY lagi, jangan keluarga SBY lagi, pungkas Marzuki. Entahlah, apakah dengan begini AHY dan PD masih sempat melakukan evaluasi. Masalahnya, semua sudah terlanjur terjadi sekarang. Bukan cuma kader yang mulai buka-bukaan. Relawan pendukung AHY yang sebelumnya mendukung di Pilkada 2017 pun mulai rencana ingin mendeklarasikan dukungan kepada Muldoko sebagai ketum PD dan sekaligus Presiden 2024. Salah langkah atau masih dalam pengendalian PD semua ini? Demokrat diskakmat pengamat, pintar bikin sinetron sejak dipimpin SBY. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Riuh, meriah, gegap gempita, heboh dan sensasional. Dari Abu Janda yang menjadi topik perbincangan, sekarang semua perhatian beralih ke Partai Demokrat dan AHY. Hanya dengan satu pengumuman saja, suhu politik kembali menghangat. AHY mengungkap pada pihak-pihak yang berupaya menggulingkannya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat atau merebut paksa Demokrat. Siapa juga yang mau merebut Demokrat? Cepat atau lambat juga, partai ini jatuh sendiri. Setelah SBY pensiun, nyaris partai ini tidak punya gebrakan apapun. AHY pun seolah hanya diam di sana, tidak bisa berbuat banyak untuk partai. Karisma tidak sebesar bapaknya, maklum ajalah, terlalu dini jadi ketum partai. Dia memang serba terlalu dipaksa jadi cagup DKI, padahal pengalaman minim. Muldoko yang namanya diseret sebagai orang yang terlibat di dalamnya pun sudah buka suara dan membantah. Dia sudah klarifikasi dan bahkan menyentil telak AHY. Muldoko merasa heran dengan istilah yang digunakan oleh AHY, yaitu kudeta. Dia mengatakan istilah kudeta terjadi gerakan dari dalam organisasi, bukan dari luar organisasi tersebut. Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar? Itu saja kira-kira penjelasan dari saya, kata Muldoko. Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo menilai hal itu merupakan urusan internal Partai Demokrat. Jadi sebaiknya ini diselesaikan internal di Partai Demokrat sendiri. Kalau memang Mas AHY punya bukti-bukti, ya harus diselesaikan secara hukum, dan yaitu ADART partai itu sendiri kan. Kalau memang dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau memang ada tindak pidana, tuntut saja ke pengadilan, katanya. Dia mengingatkan bahwa Partai Demokrat sejak dipimpin oleh SBY pintar membuat skenario, drama dan sinetron untuk mengambil hati pemilih di Indonesia. Dan sangat mungkin pikiran itu keluar bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini, katanya. Di samping itu, dia menilai kemungkinan tekanan dan ancaman yang dihadapi Partai Demokrat sudah berada di ujung batasnya. Sehingga AHY harus memberikan statement keluar untuk sebagai preemptive action, sebagai tindakan sebelum didahului oleh mereka yang dituduh oleh AHY sebagai orang-orang yang berkonspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ungkapnya, menurut dia, internal Partai Demokrat, kepemimpinan AHY tidak solid jika upaya kudeta itu terjadi nantinya. Dan ini sangat mungkin apabila kan partai ini kan mengandalkan tokoh SBY kan. AHY sendiri belum bisa menggantikan sosok SBY sebagai tokoh dan orang yang pegang wibawa Partai Demokrat baik di internal maupun eksternal, katanya. Pintar bikin sinetron, semua orang juga kayaknya percaya. SBY beberapa kali membuat statement sensasional, kadang membuat cuitan yang terdengar sangat sedih dan pilu. Namanya juga hobi prihatin, dikit-dikit prihatin. AHY tidak perlu dikudeta atau dilengsarkan atau apapun lah itu kalau partai solid, itu saja kuncinya. Tapi kalau AHY panik seperti ini, lalu membuat statement seperti kemarin, malah membuat orang curiga kalau pondasi partai sedang tidak bagus. Yang paling menggelikan dari itu semua adalah Jokowi diseret. Menggelikan sekaligus ngawur. Jokowi tidak tahu apa-apa. Muldoko sudah katakan itu. Terlihat jadi drama tidak bermutu untuk mendapatkan simpati. Mirip seperti SBY dulu, tapi malah blunder dan makin dihujat. Kalau mau bikin sensasi, silakan. Mau cari muka juga silakan. Tapi kalau dikit-dikit Jokowi, ini sih minta disiram. Lucu, mereka yang ribut, mereka pula yang minta Jokowi klarifikasi. Harusnya mereka yang buktikan dengan jelas, bukan mendorong Jokowi yang tidak ada kaitannya. Kalau Muldoko dirasa bersalah, silahkan lapor ke polisi. Jangan apa-apa tendensius seret pemerintah. Apa-apa salah Jokowi. Kalaupun misalnya, katakanlah Muldoko terlibat, apa mungkin Jokowi yang suruh? Mungkin ini kebanyakan nonton film konspirasi, makanya tidak mikir, langsung tuduh ini konspirasi. Langsung blow up, jadi drama seri baru. Tapi apapun itu, Demokrat memang berhasil buat sensasi. Tapi lihat saja, Demokrat tidak akan besar kalau modelnya masih kayak begini. Suka bikin sensasi dan mengaitkannya dengan pihak lain. Sekarang saja sudah terseok-seok, hanya tinggal menunggu waktu partai ini ditinggalkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Harkana pamit, sampai jumpa.